Strategi trading yang selalu profit. Welcome back di RF Channel on YouTube. Senang sekali saya bisa menyapa Anda di hari Senin. Ketika hari Senin kita akan kembali bersama Ryan Filbert, RF Channel, dan juga Okta Investama Berjangka atau Okta.id, di mana Okta.id adalah salah satu broker forex yang memiliki lisensi resmi di Indonesia, terdaftar di Bapepti. Jadi bila Anda ingin mulai petualangan Anda dalam dunia trading forex, Anda bisa menggunakan Okta.id. Ingat, bukan Okta yang lain, tapi Okta.id dari Okta Investama Berjangka. Dan pada video kali ini kita memiliki satu tema yang menarik, yaitu strategi trading yang selalu profit. Dan sebenarnya sih ini bukan hanya bisa Anda gunakan pada broker forex, tapi kenapa menjadi jauh lebih powerful ketika Anda menggunakannya di broker forex? Yang pertama adalah transaksi dua arah. Anda bisa melakukan posisi beli dan jual. Jual dulu beli kemudian, beli dulu jual kemudian, bisa dilakukan. Yang kedua adalah karena menggunakan leverage itu sendiri, sehingga membuat strategi yang ingin kita bahas pada video kali ini menjadi lebih bisa diaplikasikan. Karena apa? Karena ada satu kelemahan dalam strategi trading ini. Bila tidak menggunakan leverage maka menjadi kelemahan gitu ya. Walaupun sudah pakai strategi ini tetap bisa menjadi suatu kelemahan. Tapi ada satu kata-kata yang menarik, adalah strategi trading yang selalu profit. Anda akan bilang begini, ketika kita ditanyakan apakah ada suatu strategi trading yang holy grail, artinya bisa selalu profit, dikatakan tidak ada. Namun ketika kita buat video ini, ada strategi trading yang selalu profit. Apakah ini adalah clickbait? Jawabannya adalah bukan clickbait. Bukan clickbait. Bisa dilakukan. Tapi ada pesan-pesan sponsornya. Sehingga inilah yang ingin saya coba sampaikan. Bahwa di dalam dunia trading, dalam dunia investasi, tidak peduli instrumennya apa, sebenarnya akan sangat dimungkinkan Anda bisa menerapkan strategi yang mungkin selalu untung. Contoh sederhana, sebelum saya akan mulai video ini. Ketika Anda tahu ada strategi investasi yang namanya adalah lump sum. Lump sum itu beli dan tinggal tidur. Di akhir periode Anda ambil. Ada bilang begini, ternyata strategi ini tidak asik, Ryan. Loh, kenapa tidak asik? Modalnya gede. Oke, karena beli sekali besar dan tinggal tidur. Oke, ada yang kedua, nggak yakin juga di ujung dapat berapa. Betul? Nah, oleh karena ada satu strategi yang memiliki kelemahan, kita bisa mengganti dengan strategi yang lain. Yaitu disebut, Anda coba cari pada video ini, dan saya adalah salah satu yang mempelopori di Indonesia, namanya adalah value averaging method. Bahkan pernah dipakai oleh salah satu sekuritas sebagai sekuritas hari ini, tadinya menjual reksadana saja, sebagai salah satu metode investasi yang returnnya pasti tercapai. Anda pernah dengar nggak investasi yang returnnya pasti tercapai? Bukan deposito, nggak ada kan? Nah, tapi dengan strategi ini, instrumen apapun Anda bisa mendapatkan profit dengan return yang Anda tentukan di awal. Pak, kalau saya pakai strategi value averaging dengan saham, apakah bisa? Jawabannya bisa. Bagaimana caranya? Simpelnya begini. Value averaging, saya bilang, saya mau 12% 1 tahun. Oke. Maka saya bilang, kalau 12% 1 tahun, 1 bulannya harus naik 1%. Oke. Selanjutnya apa? Ya saya beli. Saya sudah beli satu saham A katakannya. Atau saya plat apa? Emas, boleh, silahkan. Beli dulu. Akhir bulan dicek, naik nggak 1%? Nggak naik. Kalau nggak naik berarti Anda harus top up. Top up berapa? Selisihnya berapa? Oh, ternyata cuma naik 0,5%. 0,5%-nya Anda yang bayar. Oke. Bulan kedua, cek lagi, naik nggak 1%? Nggak naik 1%. Naiknya berapa? 0,5. Top up lagi 0,5% dari kocek kita. Bulan ketiga, naik 2%. Apa yang terjadi? Anda libur bayar. Akhirnya apa? Kalau Anda lakukan ini sampai dengan 12 bulan, apakah tidak masuk akal bahwa pasti 12%? Pasti. Loh, kelemahannya apa, Ryan? Satu, repot ngitungnya. Yang kedua, apa? Ya, kalau kurang harus disetor sendiri. Loh, Ryan, saya rugi. Loh, ya enggak dong. Kalau ternyata dalam bulan berjalan selalu lebih besar daripada 1%? Aha, di awal ingin saya ceritakan kepada Anda. Sebelum kita jumping ke strategi trading yang selalu profit, yang mungkin Anda pernah dengar, dan Anda jadi salah paham dengan strategi ini, saya akan cuma mengatakan bahwa setiap strategi itu bisa dicari yang berkebalikan, dan tentu akan selalu ada kelemahannya. Itu saja yang mau saya sampaikan. Oke, mari kita mulai materi hari ini. Martingale, strategi berjudi yang diterapkan oleh matematikawan dan populer di abad ke-18 sebagai sebuah strategi judi yang dirumuskan oleh Paul Pierre Levy dan Joseph Leo Dup. Loh, Ryan, namanya kok kayaknya akrab.
Tapi kok strategi berjudi? Tadi ngajarin trading. Ini jadi channel judi atau channel trading? Nah, ini dia menarik. Jadi memang martingale ini adalah salah satu strategi yang populer digunakan dalam perjudian. Yang sebenarnya kalau kita mau coba telah lebih lanjut, di strategi ini kita tidak terlalu peduli dengan sebuah analisa di awal. Yang jelas kita bisa selalu mendapatkan keuntungan dengan strategi ini, atau disebut dengan money management lah, boleh dibilang. Jadi sekarang kita sudah mulai campur-campur ya, karena di video-video sebelumnya kita sudah bilang trading tanpa stop loss. Bisa nggak? Bisa, modalnya besar. Nah, di bagian ini kita mau melakukan suatu strategi, entah kita anggap sebagai strategi entry timingnya yang tepat juga, dan juga kita padukan dengan money management. Yes, martingale menurut saya adalah bagian dari money management juga. Maka apa sih kira-kira kenapa sampai banyak yang menggunakan pada meja judi, pada perjudian untuk strategi ini? Konsep dasarnya begini. Key point, strategi ini tidak peduli berapa kali pun kekalahan. Maka satu kali posisi benar dan untung, maka menutup seluruh kekalahan yang pernah terjadi. Kenapa bisa seperti itu? Kok bisa sih terjadinya seperti itu? Nah, kita akan coba lihat. Bagaimana sih penerapan strateginya? Penerapan strateginya adalah, mari kita perhatikan di 3 contoh. Andaikan Anda trading yang pertama, Anda modal 1, Anda loss, berarti Anda loss 1 dong. Oke. Anda trading yang kedua, modal 2, Anda loss, Anda minus 2. Yang ketiga, Anda modal 4, profitnya 4, Anda net 1. Ini adalah penerapan paling origin dari martingale, yaitu adalah selama Anda loss, maka di putaran selanjutnya Anda akan pasang menjadi 2. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4. Sehingga ketika profit and loss-nya Anda net, Anda akan tetap bawa pulang 1. Oke. Nah, kita lihat lagi. Di sini ada satu hal yang berbeda, saya berikan sum, yaitu adalah jumlah dari modal. Karena ini adalah capital, ini berarti sum of capital. Sedangkan di sini adalah net P&L, profit or losses. Nah, sekarang tradingnya bukan lagi 3, tapi menjadi 6. Ketika menjadi 6, capitalnya 1 min 1, 2 min 2, 4 min 4, 8 min 8, 16 min 16, 32 plus 32. Yang terjadi adalah capital Anda 63, Anda net bawa pulang $1. Andaikan ini angkanya $1 atau $1, whatever lah. Kalau Anda lakukan ini pada trading number sampai dengan yang ke-10, maka yang terjadi adalah sumnya adalah 1023, anggaplah menjadi $1023 net untuk bawa pulang 1. Jadi prinsip dasar sederhananya adalah melipat gandakan modal sebelumnya yang Anda loss, yang Anda dalam keadaan yang salah. 1 menjadi 2, 2, 4, 4, 8, 8, 16, 32, 64, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, dan so on, terus menerus. Oke, perkalian 2. Oke, jadi Anda hanya mengambil adalah posisi yang pertama Anda dianggap benar. Iya dong, berapapun Anda melakukan strategi ini, yang Anda bawa pulang tetap 1. Berarti setidak-tidaknya tetap untung, kira-kira seperti itu. P or losses, profit or losses. Oke, nah pertanyaannya, bagaimana penerapan dalam trading forex? Oke, pertama, kalau kita mau mengambil suatu penerapan dalam trading forex, maka mungkin kita akan menggunakan kali ini adalah Bollinger Band. Bollinger Band kita pernah bahas di masa-masa yang lalu pada video yang ada di RF Channel, dan simpelnya gampang, Bollinger Band itu ada bibir atas, bibir bawah. Di mana bibir atas itu sebagai area resist, bibir bawah sebagai area support. Berarti logiknya ketika naik, kita counter trend nih. Ketika naik kena resist, berarti sell dong. Oke, berarti logika awal ini harusnya sell. Oke, dan karena Anda udah ngelihat sampai sini, Anda bilang salah tuh. Ya oke. Betul dong. Oke, meskipun ini nggak salah loh. Ketika Anda sell di sini, Anda sebenarnya pernah bisa dapat taking profit. Mungkin terlewat, makanya jadi floating loss. Betul nggak? Oke. Dan kita bikin aturan yang kedua. Selama tiap kali dia kena bibir atasnya lah area sell-nya. Berarti bila kita mengambil dari time frame sini sampai sini, maka Anda akan menemukan gambar sebagai berikut. Oke, garis pertama adalah sell pertama, sell kedua, sell ketiga, sell keempat. Sell keempat. Bukan sell keduanya, sell ketiga, sell keempat, ini adalah sell keempatnya. Oke. Bila ternyata Anda melewati taking profit di sini,
berarti Anda akan terjebak sell Anda kepada tempat yang lebih tinggi, sell Anda naik ke tempat yang lebih tinggi, sell Anda akan naik ke tempat yang lebih tinggi. Berarti Anda loss dalam 3-4 posisi. Betul nggak? Nah, ternyata dia tidak membuat rekor baru untuk kenaikan bibir Bollinger Band selanjutnya. Nah, sekarang mari kita mengkalkulasi dulu apa yang terjadi bila sampai dengan detik ini, di bagian ini, Anda telah memegang 4 posisi. Dengan konsep money manajemennya adalah seperti gaya lipat ganda 2, yaitu martingale. Yang pertama, Anda short 1 kali 0,1 di posisi ini. Yang kedua, Anda short 0,2 di posisi ini. Yang kedua di sini. Yang ketiga, Anda short 0,4 di posisi ini. Yang keempat, Anda short di posisi ini. Oke, baru sampai dengan posisi ini dengan nilai current yang terakhir yaitu adalah nilai ini. Oke, maka Anda ternyata sudah terkena floating loss sebanyak ini. Oh Pak, bagaimana cara menghitungnya? Waduh, kalau ditanyanya begini, pertama Anda coba cari video-video live trading setiap hari Rabu. Dan yang kedua, Anda coba cari kalkulator simple SL minus TP. Itu yang saya buatkan untuk Okta Investama Berjangka. Anda boleh coba cek di video-video sebelumnya juga. Anda sudah terlewat pelajaran cukup jauh dari perjalanan kita selama 1 tahun belajar trading forex sama saya dan okta.id. Oke? Jadi, secara singkat, Anda berada pada posisi terakhir ini, Anda dalam keadaan floating loss terhadap 0,1, 0,2, 0,4, dan 0,8. 0,8-nya masih BEP. Dan ternyata ini sempat minus dan dia mulai turun. Nah, sekarang kita lihat. Ternyata bila angkanya kembali turun dan kena di areal ini, Anda sudah bisa menutup semua posisi ini dengan BEP, dengan tidak rugi. Jadi semua posisi ini Anda sudah bisa tutup sampai dengan sini dengan tidak rugi. Bahkan Anda masih bawa pulang 0,01 dolar. Wah Pak, kok jadi untung kecil? Loh, iya. Kalau Anda mau mengembalikan dengan nilai untuk mulai untung, berarti ketika turun sampai sini, ini sudah mendapatkan profit buat Anda. Karena apa kan? Dari sini, ketika ini sudah sampai sini, dia naik. Ketika kita turun ke sampai sini, ini Anda sudah mulai zero atau BEP. Jadi turun dari sini, Anda sudah mulai profit. Jadi strategi ini sebenarnya adalah proses recovery juga bisa. Ataupun Anda mau melakukan mengawal kenaikan dan setiap kali kesalahan Anda diganti dengan averaging, entah Anda averaging down atau averaging up. Dalam bahasa investasi sebenarnya averaging down dan averaging up itu adalah sesuatu yang wajar. Dimana contohnya kita membeli reksadana setiap bulan adalah 100.000. Sebenarnya Anda tengah melakukan averaging. Kalau Anda mau gaya martingale, maka Anda bisa 100, 200, 400, 800, nah 1,6, 3 juta dolar bisa saja terjadi seperti itu. Jadi sebenarnya bisa dipakai. Tapi yang lebih penting adalah Anda harus tahu bahwa strategi ini memiliki kelemahan. Meskipun Anda bisa, sekarang saya mau tanya, lebih baik nyampe sini atau Anda ngarepin dia turun sampai sini? Jelas Anda bilang lebih baik nyampe sini. Kenapa? Perhatikan nggak? Turun sedikit, Anda mengcover suatu kerugian yang lebar loh. Bener nggak? Lebar sekali kan? Yang Anda berhasil cover kan? Berarti Anda jago restrukturisasi dong. Tapi kelemahannya apa? Ada kelemahan pada strategi ini. Pertama, kalau Anda kehabisan modal, Anda 0,1, 0,2, 0,4, 0,8, 1,0, 3,2, 0,4, makin tinggi, makin besar, Anda masih punya duit atau enggak? Itu pertanyaannya. Yang kedua, modal besar untuk hanya kembali break even atau kembali dana yang kecil. Ingat, pada teori yang pertama, 1, 2, 4, 8, 16 hanya untuk kembali 1 dolar loh. Kemenangan yang manapun, keuntungan yang manapun. Nah, yang lebih repot lagi adalah ketika harga tidak pernah turun atau harga tidak pernah naik. Turun dan naiknya nggak naik. Naik dan tidak turun. Itu akan membuat Anda kehabisan modal yang pertama. Yang kedua, ayunan yang dimanfaatkan untuk counter trendnya itu tidak terjadi. Akhirnya Anda harus mengambil yang lebih tinggi lagi. Dan itu yang membuat Anda dalam bahaya. Kenapa? Karena strategi ini tidak terlalu tepat pada kondisi yang strong uptrend ataupun strong downtrend. Wah, materi ini nggak gampang-gampang dan lumayan perlu dicoba, perlu dihitung dan lihat kecocokannya. Pertama adalah strategi entry-nya pakai apa. Yang kedua, Anda harus mulai dari nominal berapa. Biasanya orang yang melakukan strategi ini memulai dengan nominal sekecil-kecilnya.
Kenapa? Karena dia mau mengukur berapa kali tingkat dia salah. Sehingga dia mau mencocokkan dengan nilai capital modal yang dia harus pertahankan agar dia tidak kenapa-napa. Ingat, tadi kita baru bicara mengenai floating loss-nya. Kita juga harus melihat dari kekuatan margin yang kita miliki, bukan? Itu juga tidak kalah pentingnya. Oleh karena itulah kenapa di Forex banyak orang menggunakan strategi ini. Kenapa? Karena 1:sekian dibayarin brokernya untuk setiap posisi. Sehingga menjadi lebih affordable strateginya. Oke. Semoga bermanfaat video kali ini. Saya tahu video ini tidak terlalu gampang, tapi bosan juga ya kita bahas yang gampang-gampang. Bila Anda merasa video ini terlalu sulit, Anda coba cek video-video sebelumnya, coba cari trading tanpa stop loss. Ada beberapa penjelasan yang jauh lebih sederhana, bagaimana cara menghitung profit dan loss. Anda juga bisa cek pada live trading setiap hari Rabu di RF Channel jam 7 sampai jam 8 malam bersama saya. Mari kita belajar sama-sama bagaimana cara pasang posisi yang baik, bagaimana caranya merecovery, bagaimana kalau trading kegagalan. Trading gagal adalah hal yang biasa. Hanya orang yang berhasil mengatasi kegagalan berhasil dalam tradingnya. Bukan artinya trading untung terus tidak pernah gagal orang yang berhasil dalam tradingnya. Semoga selalu bermanfaat. Sampai ketemu hari Senin. Sampai ketemu setiap hari Rabu. Dari saya Ryan Filbert. Salam investasi untuk Indonesia. Halo. Terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya, dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.